Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, menjadikan kita masih bisa melakukan banyak ibadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ahli di dalam melakukan kebaikan ahlinya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita teruskan. Wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha. Wa anwa'ul ibadah, wa anwa' dan macam-macam al ibadah allati yang amarallahu, amara Allah perintahkan, amarallahu biha Allah perintahkan biha dengannya. Dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengan melakukan ibadah itu, mithlul islami wal imani wal ihsan, semisal Islam, iman dan ihsan. Wa minhu dan diantaranya, wa minhu dan di antara ibadah itu atau dan dari apa yang disebutkan itu, ad-du'a'u wal khaufu war raja'u wa tawakkul war rahba wal khusyu'u wal khasya wal inaba wal isti'ana wal isti'adha wal istighatha wad dabhu wan nadharu wa ghairu dhalik min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha kulluha lillahi ta'ala. Jadi misalnya Islam, iman dan ihsan, dan dari semua itu adalah doa, wal khauf dan rasa takut, war raja penuh harap, wat tawakkul dan tawakal bahasa kita berserah diri, war rahba penuh minat, warrohba cemas, wal khusyu sudah menjadi bahasa kita khusyuk, wal khosya dan sering diartikan takut juga, tapi khauf dengan khosya. Kalau khosya itu takut karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, karena keagungannya kita menjadi takut. Wal inabah dan kembali kepada Allah, taubat. Wal isti'ana dan meminta pertolongan. Wal isti'adha memohon perlindungan. Wal istighatha sama minta pertolongan untuk diselamatkan. Wad dabhu korban. Wan nadru nadar. Wa ghairu dzalik dan selain itu, selain halal tadi, min anwa'il ibadati dari macam-macam ibadah allati yang amarallahu biha Allah perintahkan dengannya. Kulluha semuanya lillahi, kulluha lillahi ta'ala, kulluha semuanya lillahi untuk Allah ta'ala. Wa dalilu qauluhu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa anna dan sesungguhnya al masajida masjid-masjid lillahi milik Allah atau bagi Allah, fala tad'u maka janganlah kalian beribadah atau berdoa ma'allahi
kepada Allah ahadan, kepada seorang pun. Maka janganlah selain berdoa kepada Allah juga meminta atau berdoa kepada selainnya. Faman sarafa min hadza syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Faman, maka barang siapa sarafa, memalingkan, minha, darinya, dari semua itu, syai'an, kepada sesuatu, lillahi, li ghairillahi, selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia musyrik lagi kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Wa may yad'u, dan barang siapa yang berdoa atau beribadah ma'allahi, bersama Allah, ilahan, Tuhan yang lain, Tuhan akhara, yang lain. Dan barang siapa yang berdoa kepada Tuhan yang lain selain Allah, bersama juga berdoa kepada Allah, jadi selain berdoa kepada Allah juga berdoa kepada yang lainnya, la burhana lahu, yang tidak ada dalil, lahu, baginya, bihi, dengan perbuatan itu, fa innama, maka sesungguhnya, hisabuhu, perhitungannya, inda rabbihi, di sisi Tuhannya, innahu, sesungguhnya, la yuflihul kafirun, tidak akan beruntung orang-orang kafir. Wa fil hadisi, dan disebutkan dalam hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah inti atau sari ibadah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil adalah firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan telah berfirman Tuhan kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku atau beribadahlah kepadaku, astajib lakum, aku akan mengijabahi untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, mereka bersikap takabur, sombong, an ibadati, dari beribadah kepadaku, saya dakhuluna, maka akan dimasukkan mereka jahannam, ke neraka jahanam, dakhirin, dalam keadaan hina. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi saya menyebutkan macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Di mana disebutkan di sana adanya ad-du'a, berdoa. Jadi muallif atau penulis mengikuti atau menukil dari ucapan Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang menyebutkan macam-macam ibadah, yaitu ada ibadah qalbiyah, ada ibadah badaniyah, beserta dalil-dalil yang dibawakan. Jadi ibadah itu ada yang ibadah dalam bentuk ibadah hati, seperti yang kita baca tadi, semisal khauf, roja, tawakal, rohbah, khusyuk, khosyah, inabah, isti'anah. Ini ibadah dengan badannya, dengan mengucapkan, berkorban dengan badan, bernazar dan selainnya. Jadi selain ada ibadah hati, juga ada ibadah anggota badan. Ya, ibadah hati seperti yang kita baca tadi, seperti tawakal itu kan ibadah hati, serah diri kepada Allah, takut, penuh harap. Nah, ini ibadah hati. Kalau ibadah badan ya seperti sholat, seperti haji, puasa dan lain sebagainya. Ini bentuk-bentuk macam ibadah yang semuanya itu terangkum dalam Islam, iman dan ihsan. Dan ihsan seperti mana ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan
Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Dan karena kita tidak bisa melihat Allah, fa illam takun tarahu, jika kalian tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah Maha melihatmu. Ihsan. Iman, Islam, kalau iman adalah ibadah, banyak ibadah hati, iman. Seperti ketika Rasulullah SAW ditanya tentang iman oleh malaikat Jibril, ya, aku beriman, mal iman, ya Muhammad mal iman. Wahai Muhammad, apa itu iman itu? Lalu Rasulullah SAW menjawab, antum minabillahi wa malaikatihi, beriman, percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, wa malaikatihi wa kutubi, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa biqadri khairihi wa syarrihi, dan pada takdir yang baik maupun yang buruk. Itu terkait dengan amalan-amalan batin. Sementara Islam disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah amalan-amalan fisik, amalan-amalan yang zahir. Ya, ketika Rasulullah menjawab, ditanya malaikat Jibril, mal Islam ya Muhammad, mal Islam, beliau SAW menjawab apa? Antashhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa itaiz ila akhir. Nah, yang kita kenal dengan rukun Islam, yaitu bersaksi, kemudian terus apa? Mendirikan sholat, melaksanakan puasa, zakat, dan seterusnya adalah ibadah-ibadah fisik, ibadah-ibadah yang nampak, ibadah zahir. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang masalah ibadah, ya sebagaimana kita katakan tadi, bahwasanya dalam hal ini penulis seperti menyukil ucapan Ibnu Katsir dengan menyebutkan macam-macam dari ibadah yang meliputi ibadah badan dan ibadah juga hati, gitu. Dan membawakan beberapa dalil-dalil yang ada padanya. Sesungguhnya ibadah itu kalau kita baca dalil-dalil yang ada, maka sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ibadah apa, doa itu meliputi ada dua, yaitu doa ibadah dan doa masalah. Jadi doa itu ada dua. Kalau kita kaji ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, bahwasanya doa itu ada dua macam. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Tapi seringkali kita memahami doa itu dengan doa masalah. Jadi permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan apa yang kita inginkan, atau meminta agar dihindarkan dari perkara-perkara yang kita hindari, ingin kita hindari. Biasanya umumnya begitu kalau doa itu. Hanya doa masalah. Jadi sesungguhnya doa itu ada dua macam. Selain doa masalah juga ada doa ibadah. Artinya apa? Artinya semua ibadah yang disyariatkan itu termasuk doa. Itu termasuk doa. Sholat juga doa. Puasa juga doa, haji doa, semuanya. Ya, ibadah-ibadah yang diperintahkan itu termasuk doa. Kenapa? Karena kalau kita tanya pada diri kita atau pada orang-orang yang beribadah, kenapa Anda melakukan sholat? Kenapa Anda melakukan puasa? Maka jawabannya pasti gimana? Karena saya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Saya ingin masuk surganya Allah. Saya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Saya ingin dihindarkan dari siksaan api nerakanya Allah, kan begitu. Itu permintaan juga ujung-ujungnya. Gitu. Nah, cuma bentuknya adalah apa yang disyariatkan itu, perilaku-perilaku yang disyariatkan. Maka disinilah kemudian oleh para ulama dikatakan bahwasanya doa itu meliputi semua ibadah kita. Ini maknanya adalah ibadah, doa ibadah. Sementara kalau doa masalah, ya ini semua sudah kita fahami, yaitu permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sesuatu yang kita inginkan, atau agar dihindarkan dari sesuatu yang kita ingin hindari, kita tidak sukai. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau doa ibadah itu ya contohnya seperti sholat, seperti puasa, haji, dan lain sebagainya. Sementara kalau ibadah lisan ya ibadah apa? Ibadah lisan atau ibadah permohonan, masalah, permintaan. Masalah itu artinya permintaan ya. Jangan diartikan masalah ya.
Iya. Soal. Ini kan sudah bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa Arab, sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi kalau doa masalah ya contohnya permohonan ampun kepada Allah. Kita mohon ampun ya Allah, Rabbi ufirli, ya Allah ampunilah aku. Ini kan permintaan, Rabbi habli minas salihin, atau permintaan-permintaan yang dalam bahasa Indonesia yang kita mungkin nggak bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Ya Allah, kula badhe berangkat miang, mugi-mugi panjenengan paringi rezeki ingkang barokah. Nah, ini permintaan. Ya Allah, kau enahi tongkol sak kereneng, permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi doa itu saya ulangi, doa itu meliputi dua hal ini. Ada doa yang disebut doa ibadah, meliputi semua bentuk ibadah yang disyariatkan. Ada juga doa masalah, ya doa yang kita pahami itu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kebutuhan kita, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Kalau doa ibadah, maka tidak boleh kita palingkan untuk selain Allah. Ya, kalau doa ibadah seperti yang kita pahami itu ya. Kalau doa ibadah, maka ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, harus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini haknya Allah, nggak boleh diganggu gugat. Ya, nggak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti sholat, nggak boleh kita tujukan untuk selain Allah. Puasa ya karena Allah Subhanahu Wa Taala, jangan karena yang lainnya. Gitu. Yang kita inginkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau doa masalah, maka hukumnya terperinci, ya maka hukumnya terperinci. Dan ini ada dua bagian ya, dua bagian. Kalau doa masalah ini ada dua. Yaitu yang pertama adalah fima la yaqdiru alaihi al-abdu wa hadha syirkun. Di apa yang seorang hamba itu tidak mempunyai kemampuan. Artinya yang kita minta itu hanya Allah. Hamba tidak bisa. Ini perbuatan Allah semua. Perbuatan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu. Manusia, makhluk nggak bisa. Maka ini tidak boleh kita mintakan kepada makhluk. Kalau kita minta kepada makhluk maka jatuhnya syirik. Yang kedua adalah fima yaqdiru alaihil abdu. Yaitu apa yang hamba mampu untuk melakukannya. Ini boleh. Ya boleh kita minta kepada hamba. Jadi permintaan doa itu ada dua. Doa yang hamba tidak mampu, maka ini tidak boleh kita minta kepada hamba. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu, maka ini hanya kepada Allah kita minta. Tidak boleh kita minta kepada selainnya. Yang kedua, hamba itu mampu. Kalau kita minta itu mampu. Manusia biasa mampu untuk melakukan permintaan kita. Karena permintaan itu kan beda-beda, macam-macam kan. Ada orang minta dihidupkan, ini jelas manusia nggak mau. Yang memberikan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta rezeki kepada orang itu. Api miang bilang, wahai si fulan, berikanlah aku ikan yang banyak melebihi dari yang lainnya. Nggak mampu. Minta jodoh gitu kepada dukun, bisa dukunnya nggak mampu kasih jodoh ya. Kalau nawarkan bisa. Ini ada perempuan yang masih single, barangkali cocok sama saya, barangkali cocok, tidak bisa menentukan ini jodohmu, nggak bisa ya. Serong dino jodohmu akan datang, saya akan datangkan jodoh kepadamu, nggak bisa. Jodoh di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datang dukunnya ya jodohnya elek, bojone ya elek. Jadi nggak bisa. Ini pekerja Tuhan yang bisa menyembuhkan sakit, yang memberikan rezeki, ya dan lain sebagainya. Dari perbuatan Tuhan tidak boleh kita minta kepada makhluk. Kalau kita minta kepada makhluk, jatuhnya syirik. Yang kedua, kepada hamba yang dia mampu. Yang permintaan berbeda. Kalau minta yang tadi sebenarnya nggak boleh, harus kepada Allah. Kalau minta hamba yang mampu, maka boleh dengan beberapa perincian. Boleh dengan beberapa perincian. Ya permintaan kita ringan-ringan. Cabari, tolong geser gini gitu. Itu kan bisa gitu. Itu kan bisa.
Tapi dengan beberapa rincian. Kalau Pak Barinya ada di sini. Satu, kalau Pak Barinya ada di sini, masih hidup dan dia mampu. Jadi berapa syarat? Boleh kita minta kepada hamba, dan kalau memang baik itu menjadi sebuah ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan tolong menolong kalian dalam kebaikan dan takwa. Jadi kalau permintaan yang dia mampu, ini bisa menjadi kebaikan bagi kita. Ya, kebaikan. Tapi kalau mintanya minta yang buruk, gitu, nggak boleh gitu. Minta diterno nedukun gitu nggak boleh. Minta diantarkan apa? Berbuat maksiat. Gonceng aku. Nanti kono lho, mendem. Nggak boleh. Minta tolong yang seperti ini. Walaupun dia mampu mengantarkan nggak boleh. Dosa dua-duanya. Ya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Nah, minta kepada hamba ini boleh kalau satu yang dimintakan itu sesuatu yang hamba itu mampu. Artinya manusia biasa yang diminta itu sesuai dengan kemampuan manusianya, tapi dengan beberapa perincian. Yang pertama adalah orang yang dimintai itu masih hidup. Jadi minta kepada hamba boleh, permintaannya bukan sesuatu yang menjadi hak Allah gitu, hak rububiyah Allah, dengan syarat satu, yang dimintai itu masih hidup. Karena yang sudah mati gak bisa. Walaupun minta jikono sandal nih mau mati gak iso. Pak, celuk-celuk tuh oke nih, semati no kuburan kono. Ya gitu. Seiso tolong gendengi bocor itu sampean unggah iyo. Gak bisa. Nah, biasanya yang minta seperti ini karena dia punya keyakinan yang keliru bahwasanya orang yang mati itu lebih mampu daripada orang yang hidup. Dan ini wis diulangi nggone film-film kungfu Cina. Gitu kan. Jadi kalau kalah perang sakti itu njaluke nggone leluhur. Leluhur tolonglah aku kalahkan dia kan gitu. Nah, gitu. Makanya disimpen wae leluhure iku, abune iku. Nah, seperti itu. Ini bukan keyakinan Islam. Orang yang meninggal dunia ya sudah. Gak bisa melakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang hidup. Dan itu secara akal juga diterima. Nyatanya ketika mandi ya dimandikan. Ya. Ketika dibuka bajunya juga nggak bisa menolak gitu. Ojo aku isin aku itu bukan. Terus orang ngono mayit tangi ngono melayu kabeh kasih mati. Ya kan? Jadi orang yang sudah meninggal dunia, kalau kita menerima dia, indranya semuanya meninggal dunia. Tapi dalam lapangan, di lapangan kita, orang yang meninggal dunia itu lebih sakti daripada orang yang masih hidup. Apa yang ketika hidup dia gak mampu, ketika meninggal dunia diyakini mampu. Gitu loh aneh. Jadi kadang-kadang mbek gerduwune ya wedi gitu. Padahal matine wis tuwa. Wis gak iso mlaku gitu. Tapi manggon nek sing nggone bayangi ngono wedi. Nggak nendang nggonku ngono. Nah, inilah keyakinan-keyakinan yang salah. Jadi yang pertama adalah boleh kita minta kepada makhluk sesuatu yang makhluk mampu melakukannya dengan syarat satu. Ya, dengan syarat dia masih hidup. Dia masih hidup. Bagaimana kalau masih hidup tapi dia gak mampu? Ya coba dijalui, karena apa? Sia-sia. Akan jadi perbuatan yang sia-sia. Sudah tahu orang ini buta, kenapa disuruh baca? Jajal tolong baca no. Yuraison. Sia-sia. Bahkan ini bisa menjadi sebuah penghinaan. Ya. Bisa menjadi sebuah penghinaan. Kowe ngenyek tenan kowe wis ngerti aku rem ngene lho. Nah, kan gitu. Jadi kalau minta sesuatu kepada makhluk, walaupun dia hidup tapi dia nggak mampu, ya akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Ya. Dan kalau dia mintanya karena sebuah penghinaan, ya berdosa. Jadi sebuah dosa. Yang kedua, yang diminta itu hadir, ada di tempat, bukan di mana gitu, di Surabaya gitu, atau di Patekotang gitu minta. Bojo jajal sampean delokno Pantai Kotang jek buka ora? Bojone nok omah sampean iki kene. Gak boleh seperti itu. Kenapa? Enggak mampu dia.
walaupun dia masih hidup. Nah, kalau pakai HP itu pun tergantung ada sinyalnya enggak. Selain itu juga ada pulsanya atau enggak. Kalau semuanya terpenuhi bisa ya monggo. Asal yang diminta juga sesuatu yang bisa dia lakukan. Gitu. Coba jajal, aku lali go kitabe. Ditelepon, pulsanya ada, sinyalnya ada, nyambung. Ya, bukan jin yang terima, tapi benar-benar bojone. Jajal sampean uncal no buku nih. Itu kok gini. Itu kan gak sesuatu yang nggak mampu. Nggak mungkin dilakukan seperti itu. Teko mai kono pantai kota nguncang lur ini. Ya hidup, dia hadir atau jauh tapi bisa mintanya sesuai, bisa dilakukan. Ya apa-apa. Ya, kalau nggak hadir, biasanya minta kepada sesuatu yang nggak hadir ini karena sebuah keyakinan bahwasanya yang nggak hadir ini bisa mendengar. Tanpa telepon, bisa mendengar, punya kesaktian dan sebagainya. Biasanya begitu. Ojo rasane krungu iku. Keyakinan seperti itu. Padahal sesungguhnya yang namanya makhluk itu tidak bisa melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan sebagaimana Tuhan. Sebagai Tuhan nggak bisa. Sebagai makhluk nggak bisa melakukan perbuatan Tuhan. Tapi kadang-kadang karena keyakinan yang salah, orang itu diyakini bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa membuka pintu-pintu kegaiban dan sebagainya. Nah, akhirnya ya ada juga yang minta seperti itu. Nah, ini yang demikian ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah yang diminta itu mampu. Nah, ini sudah kita singgung tadi, yang diminta itu mampu. Kalau orang buta disuruh baca ya nggak bisa. Ya. Jadi yang pertama tadi, yang diminta itu masih hidup, berarti tidak mati, bukan orang yang mati, juga bukan benda mati. Yang kedua, yang diminta tolong itu hadir, ada di hadapan kita, maka tidak terkena orang yang gaib. Nggak boleh diminta orang yang gaib, yang tidak hadir. Yang ketiga adalah yang diminta itu mampu, maka tidak boleh meminta kepada orang yang tidak mampu. Bisa jatuh kepada dosa kalau memang dia mintanya sebagai penghinaan. Tapi kalau nggak penghinaan, ya sia-sia. Ya jelas ngerti dia itu gak mampu. Nah, itu kan ya mau menghina, apa, dan sebagainya, bisa jatuh kepada dosa. Yang keempat adalah orang yang minta harus meyakini bahwasanya orang yang dimintai ini adalah semata-mata sebab, bukan penentu. Ya bukan penentuannya, sebab saja. Bisa dipahami ya? Itu menjadi sebab saja, bukan penentu. Yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta tolong supaya dijahit, yang jahit. Coba jahit. Jadi jahitkan jadi. Itu suatu kebaikan. Tolong menolong dalam kebaikan. Enggak perlu diyakini dia itu begini sebagainya. Dia begitu itu karena Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepadanya. Jadi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semata-mata hanya sebab dia terwujudnya apa yang kita minta. Jadi ini harus dirinci seperti ini ya. Karena kadang-kadang orang salah paham. Kita minta itu harus kepada Allah. Sampai pada sandalmu copot mintaan kepada Allah. Benar itu. Gitu. Tapi bukan berarti kemudian nggak boleh minta tolong kepada orang lain bener sandali. Gitu. Dia butuh perincian seperti tadi. Minta benarkan sandalnya kepada orang boleh, kalau orangnya masih hidup. Kalau orangnya itu ada kerungu, ngarepe kerungu. Yang ketiga, orangnya itu mampu benarkan sandalnya. Yang keempat, kita meyakini bahwa orang itu menjadi sebab sandal kita jadi bagus karena pekerjaan dia itu menjadi sebab, bukan karena dia itu sakti gini-gini ndak gitu ya. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi adapun jika berkeyakinan bahwasanya yang diminta itu
bisa mendatangkan manfaat dan madarat, yang dalam bahasan yang lebih luas hak Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk syirik. Kemudian kata saya di sini, apa yang kita sebut tadi itu adalah hukum syirik dan sebagainya tadi ya. Itu adalah hukum perbuatan. Adapun hukum pelaku, orang yang, saya supaya nyambung, orang yang minta kepada selain Allah, ya, yang minta kepada selain Allah permintaan-permintaan yang sesungguhnya dia tidak mampu, karena itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Ini termasuk khususan Allah, rububiyah Allah, maka hukumnya kan syirik tadi. Itu syirik. Seperti disebutkan saya dari awal-awal tadi, syirik dan kafir. Ini perbuatannya. Ini harus kita perbuatannya, bukan pelaku. Kalau pelaku maka butuh penjelasan. Seringkali ini juga sering orang salah paham. Saya jadi ngafir no iki ngaji, ya, nyirik no syirik dhewe gak diopeni, sampai ono lagune. Ini karena salah paham. Mungkin deloke apa ngrungokno gak tuntas. Ngrungokno gak tuntas. Maka wis dasare gak seneng, wis ngomong itu perbuatan syirik, oh seneng nyirikno. Penjelasan berikutnya enggak didengarkan. Jadi hukum syirik seperti tadi disebut hukumnya syirik, hukumnya kafir. Itu perbuatannya seperti itu dihukumi kafir, hukum syirik. Adapun pelaku musik perlu rincian. Membutuhkan kepada menegakkan hujah. Mungkin dia melakukan seperti itu karena nggak tahu. Bisa jadi tidak tahu. Belum sampai ilmu kepadanya. Orang melakukan kesyirikan, otomatis dikatakan sebagai apa? Kafir kan? Keluar. Jadi di antara bentuk yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya adalah, atau membatal keislamannya adalah perbuatan syirik besar. Kemudian ada orang melakukan syirik besar. Gak bisa kita pukul, dia kafir secara pelaku. Ada perbuatannya jelas disebutkan sebagai musyrik, sebagai kafir. Adapun orangnya sih mungkin dia melakukan seperti itu karena tidak tahu. Perlu dikasih tahu, perlu ditegakkan hujah kepadanya. Karena apa kok sama melakukan seperti itu? Perlu kita terangkan gitu, biar dia tahu kalau itu perbuatan syirik, itu menyekutukan Allah. Ya, kita jelaskan ini lebih detail dan sebagainya sampai dia paham. Jadi kadang-kadang perlu, karena dia melakukan tidak tahu, karena juga mungkin dia belum sampai ilmu kepadanya, perlu ditegakkan hujah dan dihilangkan subhatnya. Karena subhat katut gitu. Wah, enggak dukun kok kiai yo misalnya gitu. Ini orang kan enggak tahu juga ini. Wah, aku nak dukun, aku nak kiai. Aku nak dukun, aku nak Gus. Wong sing tak jaluki ya salatan kok. Bahkan imam masjid kok. Gitu. Di masjid orang. Nah, gitu. Ini kan subhat ini. Samar bagi dia tentang sebuah kebatilan. Gitu. Dan memang seperti itu banyak terjadi. Ya, seperti itu banyak terjadi. Makanya setan itu ya gak bodoh-bodoh. Nanti ditunjukkan benar-benar sing keliru. Orang tahu itu. Jangan sholat gitu. Orang tahu ini keliru mesti. Tapi sama nek pengen sugih sholat berjamaah. Samar nglakoni poso. Samar gitu. Sholatnya bener tapi tujuannya gak bener. Gitu. Tujuannya gak bener. Nah, ini samar, ini namanya subhat. Jadi kebenaran dicampur dengan atau keburukan dicampur dengan kebenaran sehingga samar. Kalau benar-benar keburukan nyata, orang semua tahu gitu. Makanya seperti orang Syiah itu untuk menghancurkan Islam gitu, nggak terang-terangan. Nabi gini nggak bener, Nabi enggak, sahabatnya yang dipreteli kan gitu. Sehingga ragu-ragu. Nah, setelah Nabi yang mendapatkan ilmu tentang agama ini sahabat diprotoli. Kalau menyebutkan Nabi itu gak benar gini, sudah pasti semua kaum muslimin menolaknya. Karena Nabi itu maksum dan sebagainya. Tapi kalau sahabatnya yang dijelek-jelekan, yang dikafir-kafirkan, orang masih samar, namanya manusia bisa saja kan, masih begitu. Jadi untuk menghancurkan
besi ya dengan besi, nggak mungkin dengan kayu gitu. Dan itulah syubhat. Nah, orang yang melakukan kesyirikan seringkali dia jahil, nggak tahu kalau itu salah, atau samar bagi dia kalau itu sebuah kekeliruan, kesyirikan. Maka untuk hukum person pelaku ini tidak boleh, tidak bisa serta-merta kemudian kafir. Makanya perlu ditegakkan hujah, dan ini bukan kewajiban kita, ini tugas para ulama ya, untuk menyampaikan, untuk menjelaskan dan sebagainya ya. Baru yang menghukumi kafir atau tidak orang ini ya ulama ya, ulama yang mewakili pemerintah yang menegakkan itu. Mungkin ada bagian yang seperti itu dalam sebuah negara, itu dia memutuskan orang ini dianggap murtad atau tidak. Sama juga seperti orang yang nggak sholat, orang yang nggak sholat kafir ya. Al-ahdu bainana wa bainal kufri as-salat. Yang membedakan kita dengan kekafiran itu masalah sholat. Nah, orang gak sholat, tonggori gak sholat, oh kafir kan? Ya, langsung dihukumi kafir, nggak boleh. Ya, mungkin saja orang yang gak sholat ini karena nggak tahu kalau sholat itu kewajiban, belum sampai ilmu padanya. Sampean gak tahu ngulangi, gak tahu ngejak ngaji, ujung-ujung langsung ngafir no. Nah ini kan bahaya. Ya, dan mengkafirkan orang itu seperti membunuhnya. Ya. Sibabul muslim kufrun sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim itu kefasikan, perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya kafir. Oh, maaf. Dan membunuhnya itu kafir. Jadi tentang masalah salat tadi kok lagi rono ya? Tekan timung. Orang yang nggak sholat itu kafir. Orang yang ketika mengatakan kafir itu sama dengan apa? Memvonis dia itu kekal di neraka. Ketika kita mengkafirkan seseorang itu podo karo siji ndisi kersane Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita telah menghukumi bahwasanya dia itu kekal di neraka karena tempatnya orang kafir itu di neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jadi yang pertama, kita seakan-akan ngerti ilmunya Allah Subhanahu wa taala padahal orang ini masih hidup. Barangkali saja mungkin sekarang dia nggak tahu, kemudian nggak sholat. Bisa jadi besok setelah dia tahu dia sholat, kita nggak tahu. Tapi kita sudah ndisi iki kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala gitu. Mungkin kita nggak tahu suwis ndisi. Padahal Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia ahli surga katakanlah gitu. Cuma awal-awalnya dia melakukan amalan-amalan kekafiran. Makanya nggak bisa divonis dia kafir kalau memang dohirnya dia seorang muslim. Ya anak ya sekolah madrasah, ya anak ya tekon ngaji. Ini kan tanda-tanda dia muslim. Gitu. Waya riyo yo kadang-kadang melu riyo masa umur suwita tahu ping pisan ping pindho melu riyo gitu. Ya tahu Jumatan barang gitu. Yo kopiahan ya gitu. Ya jadi orang kan yo kadang-kadang ngomong itu, ya Allah bocah kok iso ngene cah. Lho ya Allah barang gitu. Itu kan orang kok ya seperti orang kafir gitu, puji Tuhan gitu, mesti alhamdulillah miyange along lucu ngono gitu. Bagaimana kita kafirkan dia? Memang amaliyahnya dia mungkin kafir amali, secara amali kafir karena dia meninggalkan kewajiban seperti sholat gitu. Sholat. Makanya ini harus butuh perincian. Nah, cuma kadang-kadang wong sing ngrungokno ngaji gak seneng iku terus mau lho bolak-balik ngono wae gitu lho. Gitu loh. Ya boleh salah ya. Oh, sampai miyang wae kok haram itu kondi. Itu aduh tenan gitu loh. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi masalah person ini kita harus hati-hati karena Rasulullah SAW bersabda man kafara faqad kafar. Barang siapa yang menvonis seorang itu kafir, padahal kenyataannya gak kafir, maka dia jatuhnya kekafir kepada dia sendiri. Makanya tidak boleh serampangan dalam mengkafirkan. Saya katakan tadi, ketika kita memvonis, menghukumi seseorang itu kafir, berarti satu, ya kita lebih tahu, gitu. Kita disi Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengetahui ilmunya Allah, gitu. Yang kedua berarti kita telah menetapkan dia ahli neraka. Padahal yang tahu itu Allah Subhanahu Wa Taala juga yang menetapkan di neraka dan sebagainya. Jadi ada sebuah
riwayat dulu pernah kita kaji dalam kitab Tafsirul Anam fi Hukumil Islam, ada sebuah riwayat dalam hadis disebutkan dulu itu ada dua orang bersaudara. Yang satu ini ahli ibadah, ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini ahli maksiat. Selalu saudaranya ini menasihati sing ahli maksiat ini. Wah, semua angger ketemu terus dinasihati. Rumongso dia bener nasihati itu. Sampai si ahli maksiat mengatakan sampean kok koyo malaikat wae gitu. Selalu kok ngintili aku gitu loh. Apa sampean itu diutus untuk menjadi raqib, menjadi apa ya, yang mencatat amalku gitu. Langsung dia katakan si ahli taat ini mengatakan kamu ini panjene wis potongane penduduk neraka atau gimana gitu lah, bahasa-bahasa begitu. Wes kamu ini panjangnya kafir kekal di neraka gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan, dan lalu Allah Subhanahu wa taala tanya kepada orang yang ahli maksiat, ahli ibadah ini, dari mana kamu tahu gitu loh? Apakah kamu merasa telah memiliki ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Orang ini dilemparkan ke neraka. Yang kedua, orang yang ahli maksiat, ya Allah masukkan ke dalam surga. Wallahu alam, mungkin di akhir-akhirnya dia bertobat, ya. Kemudian dia bagus dalam amaliannya dan dia masuk surga dengan sebab amal itu. Artinya kita tidak tahu. Makanya si ngaji juga usah meliti-meliti, gak usah menfonis dasar banyak gak tahu ngaji belas, gak usah ngono-ngono, gak usah. Nek keperucut ya astagfirullah gitu. Jadi merasa lebih baik, kita belum tentu gitu. Ya semuanya belum, amal kita belum tentu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berusaha memperbaiki amal kita, tetap berusaha istiqomah dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Karena kita nggak tahu. Tadi habis ngobrol-ngobrol dengan Bos Huda, ya di sepeda gitu, teman-teman kita yang dulu awal-awal kenal melu ngaji semangat sampai dewang itu protol. Siapa yang nyangka gitu? Siapa yang nyangka? Nggak ada yang nyangka. Jadi jangankan yang baru-baru gitu, protol. Nah, kan kita waktu itu ngomong sayang ya, lagi melu ngaji, lagi protol, lagi ngisok dijak ngaji protol. Nah, jadi maksudnya sing biyen-biyen itu agak lah gitu. Jadi kita nggak tahu, makanya kita juga butuh pertolongan kepada Allah dan selalu berdoa itu. Dan jangan merasa kita ini sudah baik sehingga malas untuk perbaiki dan meremehkan orang lain. Serta berusaha untuk baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada pelajaran kita. Jadi itulah kurang lebih tentang doa. Doa itu ada dua, ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah harus kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kita palingkan kepada selainnya. Kalau doa masalah ya selain kepada Allah, boleh kita kepada makhluk sesuai dengan yang diminta gitu. Tapi kalau mantuk dengan syarat makhluk itu satu, tadi disebutkan makhluk itu cek urip, cek mampu mewujudkan permintaan kita. Yang kedua, makhluk itu apa tadi? Hadir. Yang ketiga, makhluk itu mampu. Dan yang keempat, makhluk itu hanya sebagai sebab saja, ya, bukan karena dia. Kemudian doa wal khauf, dan takutnya, khauf takut. Jadi takut akan balasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau khosyah tadi takut karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya, sama-sama takut, tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada makna yang khusus-khusus. Tapi kalau dalam bahasa kita itu takut ngono ae. Jadi antara khauf dengan khosyah itu sama-sama takut artinya, tetapi kalau khauf itu takut karena balasan Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan kewajiban karena takut. Gak sholat itu takut. Ya selain juga penuh harap agar kita dimasukkan surga, kita juga takut gitu. Kalau nggak sholat itu kemudian dimasukkan ke neraka gitu. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan siksanya, akan balasannya. Wal khauf, dan takut. Nah, takut ini
meliputi 3 hal. Jadi nggak boleh kita hitam putih. Wedi mbek jangkang ae wedi syirik iku. Wedi mbek jangkang syirik. Lah kok syirik? Takut itu harus kepada Allah. Nah, iki nemen mententeng ta iki. Takut corona syirik itu. Takut itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia ya ikhwan. Itu mesti selain ada berani juga ada takut, itu gandengane gitu. Ya itu sudah pembahasan manusia. Manusia itu ada takutnya ya ada beraninya. Takut-takutnya orang itu mesti punya keberanian. Sama juga berani-beraninya orang mesti ada rasa takutnya. Gak ada berani tok itu gak ada. Nekat itu. Tok ini. Mesti ada rasa takutnya. Itu sudah tabiat manusia. Makanya takut itu ada yang takut yang alami dan ini tidak tercela. Takut yang tabi'i gitu, tidak tercela. Nabi Musa pun takut kan disebut di dalam Al-Qur'an. Nabi Ibrahim pun ya takut gitu ketika tamunya ini kok sugoi ini kok gak selera belas iki wong apa wong. Nah, ada rasa takut Nabi Ibrahim waktu itu, khawatir. Nah, ini tabiat manusia, biasa ini. Bukan tercela. Bukan sesuatu yang tercela. Takut ono kucing kera takut alami, tabiat, ya tabii. Bukan sesuatu yang salah. Mbek kucing yang wedi syirik. Itu takut biasa, itu nggak tercela yang seperti itu. Takut diterkam harimau, takut ada ular, takut ada kalajengking gitu. Takut istri. Ya, itu wajar gitu loh. Panjene bojone ku ini wedi biasa. Wedi di rumah tonggong panggeger lo kan wajar seperti itu. Itu bukan sesuatu yang tercela. Jadi takut itu ada 3 macam. Kalau Syekh Utsaimin menyebutkan takut itu dikategorikan dengan 3 kategori. Yang pertama adalah al-khauf tabi'i. Ya takut secara tabiat manusia. Takut tenggelam, takut terbakar gitu. Takut kebanjiran ya tabiat. Yang kedua adalah takut ibadah. Jadi al-khauf ibadah. Takut ibadah. Nah, ini harus kepada Allah, nggak boleh kepada yang lainnya. Jadi takut kepada yang disembah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut yang model seperti ini tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut yang seperti ini kepada selain Allah maka ya syirik. Ya, jatuhnya sih syirik. Karena ibadah itu harus kepada Allah, harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Yang ketiga adalah takut sirri. Ya, takut yang samar. Artinya nggak ada efek apa-apa. Kalau tadi takut kepada ular kan karena kita tahu ular itu punya bisa. Yang bisanya kalau mengenai itu bisa begini. Takut kepada api. Kita tahu kalau api itu membakar. Ya, api itu membakar. Tahu kita akibat kebakaran itu tahu, makanya kita takut. Jelas. Harimau, takut harimau jelas. Takut diterkam gitu sebagaimana. Tapi ini takut yang nggak ada nggak ada apa sih istilah gitu. Kalau tadi itu seperti itu ada efeknya, ini nggak ada efeknya apa-apa gitu. Takut kegelapan loh, kegelapan kenapa gitu loh, nggak ada kan, nggak ada orang takut. Jadi takut kepada sesuatu yang sesungguhnya tidak ada pengaruhnya apa-apa. Sesungguhnya tidak ada pengaruhnya apa-apa. Delok sawu wedi. Ana mir yo. Cek eling yo. Ana wong aglek ngasih sawu wedi. Wedenane pakai sawu wong wis mati ta. Menang itu Mir. Kau menang ya, karo ya. Jadi takut apa jenenge? Ya takut kegelapan, takut di kuburan, takut hantu. Lu hantu ku sapa gitu loh. Ya jelas. Takut. Ada pengaruhnya hantu. Hantu itu rupanya piye? Ya tergantung Pak hantu Jawa ya ana suster ngesot barang.
Itu kan gambaran-gambaran kita yang menggambarkan jin itu dengan macam-macam, dan yang paling banyak itu tentu di Indonesia gitu. Jadi, kalau di barat itu kan cuma ada vampir lah, hantu itu pokoknya ya vampir tok itu kan liyane ya. Ya kalau di Cina itu ya Cina ya vampir itu. Dracula ya, kalau di barat itu Dracula ya, Dracula. Zombie yang gitu-gitu. Tapi kalau di Cina itu kan vampir. Tapi kalau di kita itu kan macam-macam kan. Kita gambarkan. Ya, kuntilanak, sunter bolong, jerangkong, kemamang, apa meneh? Kuntilanak sampai ono suster ngesot barang mau iku Cina jempor. Ya, itu kita kawan. Tapi sesungguhnya kan ya enggak begitu. Gitu. Makanya apa jenenge jin-jin di Indonesia itu lebih kreatif gitu. Karena jadi takut yang sesungguhnya nggak ada pengaruhnya apa-apa. Ya, itu takut siri, ini takut siri. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dengan mengetahui definisi atau macam-macam takut seperti ini menjadikan kita tidak salah gitu. Tidak terlalu frontal ke kanan atau frontal ke kiri. Saya takut syirik, enggak begitu gitu. Corona takut gitu. Wajar ini gini-gini corona mengandung gini-gini wajar. Tapi yo nemen-nemen gitu loh. Teman-teman melebihi takut kepada Allah dalam arti ibadah gitu. Ya boleh terlalu begitu. Kalau takut sing nemen itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai meninggalkan kewajiban ya, sampai melakukan sebuah larangan karena takut yang seperti itu. Karena takut yang seperti itu. Wedi apa jenenge tikus sampai meninggalkan kewajiban. Lho iku wis keliru kan begitu. Gara-gara ono tikus akhirnya malah gak sholat gitu loh, gak wani poso gitu. Gara-gara takut semacam-macam lah nggak meninggalkan kewajiban. Takut tikus orang. Qali wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya mungkin itu saja ya yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita teruskan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.